Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Lum'ah al-I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang membahas tentang bagaimana kita berkeyakinan terhadap Allah dan terhadap masalah-masalah keimanan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara tentang masalah tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang membicarakan masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ulang, kaidah umumnya adalah apapun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apapun yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis-hadis beliau yang sahih tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita mengimaninya, wajib untuk kita mempercayainya sebagaimana apa adanya yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadis beliau, tanpa menyelewengkan maknanya, min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya kepada makna-makna yang lain, dan tanpa menolaknya. Jangan sampai menolaknya, tidak menolak, tidak menyelewengkan maknanya, tapi juga jangan serupakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Dan yang terakhir, jangan pernah menanyakan dan membayangkan bagaimana hakikat dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita mempelajari tentang ayat-ayat, sebagian dari ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang pada ucapan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa minas sunnati qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sunnah beliau adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang terdapat dari as-sunnah adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hadis ini para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa redaksi yang lainnya lebih lengkapnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya." Allah itu turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tatkala malam itu tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Barang siapa yang minta ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Dari sisi masalah fikhiyah amaliyah, hadis ini menunjukkan bahwa sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu mustajabah. Karena hadis itu dalam Sahih Bukhari Muslim, waktu yang mustajab, waktu tatkala orang itu berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin akan mengijabainya, karena itu di waktu yang mustajab. Dan sepertiga malam yang terakhir menghitungnya adalah dari maghrib sampai subuh dibagi tiga. Dari maghrib sampai subuh dibagi tiga. Sepertiga yang ketiga itulah ats-tsulutsul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Kisarannya jam-jam 1 malamnya, jam-jam 2, jam-jam 2 lah. Mulai sepertiga malam yang terakhir itu sekitar jam-jam 2 sampai subuh. Nah, pada pembahasan kita
Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu turun. Yani yanzilu rabbuna. Allah Subhanahu wa taala itu turun. Turunnya ke langit dunia. Turunnya itu ke langit dunia. Apa yang kita pahami tentang ayat ini atau tentang hadis ini? Pertama, kita imani apa adanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun. Karena yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu bukan siapa. Yang ngomong semacam itu adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, yang semua ucapannya itu dipandu oleh wahyu. Rasulullah tidak berbicara carpe diem, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua yang beliau katakan itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat An-Najm Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad itu tidak berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan beliau mengatakan tentang dirinya, "Yani uktub ya Abdullah, fama kharaja min hadzal fam illa haq." Wahai Abdullah bin Amr bin As, tulislah yang mau kamu tulis, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali sebuah kebenaran. Jadi yang menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berbicara itu pasti kebenaran karena ucapan beliau adalah bagian dari wahyu. Beliau menyampaikan kepada kita yang itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, bahwa Allah itu turun. Kemana turunnya? Ke langit dunia. Karena langit itu, yang di atas kita itu langit. Langit itu ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Dan di atas langit yang ke-7 itulah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ insyaallah nanti akan kita bahas bahwa tempat Allah tinggi di atas arsy. Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Tanpa kita meyakini bahwasanya Allah itu turun, min duni ta'til, jangan ditolak akidah ini. Jangan ditolak keyakinan ini. Karena yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu bukan kiai. Yang ngomong itu bukan habaib, gitu ya. Yang ngomong itu adalah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita menolak, membuang, berarti kita menolak salah satu bagian dari wahyu. Yang kedua, jangan selewengkan maknanya. Jangan selewengkan maknanya kepada makna yang lain. Oh, yang turun itu enggak Allahnya, yang turun itu kasih sayangnya, yang turun itu rahmatnya. Lah nek kalau yang turun itu rahmatnya, setiap hari, setiap waktu, setiap saat itu rahmatnya Allah itu turun. Sekarang itu awal-awal malam, tadi sebelum maghrib, isya sore, Allah rahmatnya Allah juga turun, kasih sayangnya Allah juga turun. Tanpa ada kasih sayang Allah, manusia itu nggak bisa hidup. Tapi hadis ini berkaitan khusus sepertiga malam yang terakhir. Kalau yang turun itu hanya kasih sayang Allah, kok sampai langit dunia toh? Jadi nggak sampai bumi. Jadi maka jangan selewengkan itu kepada turunnya rahmat. Rahmatnya Allah itu memang selalu meliputi kita. Tapi hadis ini tidak berkaitan dengan turunnya rahmat Allah, tapi berkaitan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan? Di sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Yani ke langit dunia. Baik. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya. Wala tamtsil, jangan pula menyerupakan itu dengan makhluk. Jangan katakan berarti itu turunnya kayak turunnya wong teko tangga. Karena itu menyerupakan dengan makhluk. Dan kaidah kita dalam memahami sifat-sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Firman Allah dalam Asy-Syura ayat nomor 11, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita ulang-ulang kemarin, jangankan antara makhluk dengan khalik, antara makhluk dengan makhluk sama istilah, beda hakikat itu banyak.
Terakhir, wala takif. Tidak pula menanyakan kaifiyahnya. Jangan membayangkan bagaimananya, menanyakan bagaimananya, karena akal manusia terlalu kerdil untuk mampu menggapai, memahami tentang hakikat zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya Allah itu turun, juga kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan lewat kepada kita lewat Rasulnya, maka kita mengimani apa adanya. Wallahu a'lam. Berikutnya beliau mengatakan wa qauluhu, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyabbi laysat lahu sabwah. Allah itu takjub, Tuhanmu itu heran, takjub pada seorang pemuda yang tidak punya syahwat untuk berbuat kejelekan. Sebuah itul mail ilal hawa, yakni punya kecenderungan berbuat kejelekan. Jadi makna dari hadis ini, lumrahi pemuda, kok lumrahi ya namanya. Jadi umumnya pemuda itu di tengah syahwat yang kuat, di tengah harapan yang masih tinggi, obsesi hidup yang masih lama, umur yang kira-kira isek suwi, mati kira-kira isek suwi, maka biasanya pada waktu-waktu itu mereka itu banyak menyimpang dari kebenaran. Hawa nafsu, keinginan pada harta, keinginan pada tahta, pada wanita sering menyelewengkan mereka dari jalur kebenaran. Tapi kalau kemudian ada pemuda yang lurus di atas jalan kebenaran, yakni hatinya terikat dengan Allah dan terikat dengan masjid dan terikat dengan agama, maka Allah Subhanahu wa taala itu ya'jabu rabbuka. Itu makna dari hadis ini. Hadis ini para ikhwah diperselisihkan oleh para ulama derajat kesahihannya. Sebagian ahli ilmu mengatakan hadis ini hasan, sebagian ahli ilmu mengatakan hadis ini dhaif, dan yang nampak bahwasanya hadis ini dhaif. Tapi sifat ta'ajjub, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat ujub, gitu ya. Itu terdapat dalam banyak dalil lain yang sahih. Yani di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat nomor 12 ayat nomor 12. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, bal ajibta wa yaskharun. Yani akan tapi bahkan mereka itu engkau itu merasa takjub dan mereka itu meremehkan. Dalam sebagian bacaan ayat ini, bacaannya adalah bal ajibtu wa yaskharun. Yani bahkan aku itu merasa takjub dan mereka itu meremehkan, dengan bacaan dhammah. Dan itu yang dikenal dalam ilmu qiraat dengan al-qiraatus sab'ah. Jadi para jemaah sekalian, Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan beberapa versi, dengan beberapa bacaan. Semuanya diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam disiplin ilmu sendiri namanya ilmu qiraah. Bacaan yang kita baca, tulisan yang kita terima, Al-Quran yang ada di hadapan kita, itu riwayat Hafs an Asim. Jadi bacaan Hafs dari Asim, dan kitabah, imla'nya, tulisannya, itu pun kitabahnya Hafs an Asim. Sedangkan di sana masih ada bacaan-bacaan yang lainnya, baik bacaannya maupun tulisannya, khatnya, itu berbeda. Jadi antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Al-Quran yang ditulis di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, yang dibukukan oleh Utsman bin Affan pada zaman itu, yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani, itu belum ono harokat, orang ono titike. Tulisan bahasa Arab zaman itu cuma tulisan, nggak ada harokat, nggak ada titik. Munculnya harokat, munculnya titik, itu karena Islam menyebar ke luar bangsa Arab, sehingga banyak orang-orang luar Arab itu kebingungan, ini opo, mocoe ku piye, harokate piye, gitu ya. Akhirnya para ulama memunculkan harokat, memunculkan titik tanda beda tulisan nun, ba, ta, sa, nun, itu kan ya podo toh.
Ini ba, ta, sa, nun karo ya kalau gandeng itu kan podo. Bedane piye? Nek wong Arab asli zaman biyen bisa membedakan. Jadi bisa membedakan. Kalau santri Al-Furqan sudah kelas papan atasnya santrinya ya, saya suruh baca tulisan nggak pakai harokat, nggak pakai titik itu lancar. Jadi iso. Jadi nulis apa-apaan ngono ya. Jadi tolong baca ini ya kawan. Jadi itu nggak pakai harokat, titik tak buang semua. Itu bisa dibaca. Mereka mampu untuk membacanya. Itu kalau sekarang santri Al-Furqan pemain zaman dahulu. Ini pemain zaman dahulu. Lah, kalau sudah, tapi pada waktu jadi keluar Islam itu asalnya kan di Jaziratul Arab, mulai masuk Romawi di negeri Syam, mulai masuk ke negeri Persia, negeri Irak, mulai masuk ke berbagai negeri yang lain, yang mereka itu orang-orang ajam kayak orang-orang kita. Awal-awal Arab baca Quran gue bingung ini waca apa iki? Enggak jelas. Mana? Akhirnya para ulama di zaman itu mulailah memunculkan apa? Harokat. Harokat itu ijtihad. Diambil dari yang ada. Fathah itu diambil dari alif, diturokno. Jadi turokno. Jadi dhamma itu diambil dari waw, dicilikno. Kemudian kasrah diambil dari iya, setelah dipotong ekor sama kepalanya. Ini iya, kepala dipotong, ekor dipotong kan dari kasrah. Dari kasrah. Ini sukun itu diambil dari kepalanya ha dipotong awake sak buntuti. Jadi itu tadi sukun. Ini tadi sukun. Itu sukun pada huruf qata. Sedangkan sukun pada huruf wasal itu bulat. Ini itu bulat. Sekarang bahas itulah. Ini itu ilmu lain, ilmu khusus. Begitu juga dengan titik. Titik itu ijtihadiyah. Dipikir bagaimana yang membedakan antara ba, ta, sa, titik i gitu ya. Lah, penelitian itu membuat titik itu masalah ijtihadiyah para ulama di zaman itu, sehingga terjadi beberapa versi. Titik yang ada yang kalau ba itu di bawah 1, ta itu di atas 2, sa itu di atas 3, nun itu di atas 1. Itu ijtihad yang paling masyhur dan itu yang dipakai dalam bacaan qiraat atau hafs. Sedangkan ada model yang lain yang titiknya enggak bodoh. Yang titiknya itu enggak bodoh. Kayak dalam qiraat Warash, yakni dalam qiraah Warash, kalau fa titiknya 1 di atas, kalau bentuk koyok fa karo kaf itu kan bodoh toh. Fa karo kaf itu kan bodoh. Kalau titik 2 di atas itu kaf. Kalau titik 1 di atas itu fa dalam bacaan hafs. Tapi dalam bacaan Warash itu kalau koyok ngono ku bentuke, kayak prawon ono kepala itu. Ini itu kalau titik 1 di atas itu kaf. Lafa titik 1 bawah. Titik 1 bawah. Titik 1 bawah. Yaitu model itu model bentuk. Nah, semua itu para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah dari hal itu. Lah, oleh karena itu bacaan itu model-model sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari, suatu hari Umar bin Khattab itu mendengar ada orang sahabat lain itu baca. Ini baca ayat. Ayatnya aneh nggak semacam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada dia. Jadi Umar marah, Rasul apa-apaan kamu baca ayat ini? Ini tidak begitu bacaannya. Iya begitu bacaannya, saya diajar Rasulullah begitu kok. Akhirnya keduanya menghadap sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, orang ini baca ngawur. Ini maka beliau mengatakan, bacakan ayat itu, dibaca. Lah kamu Umar, bacamu gimana? Dibaca. Rasulullahnya senyum. Kalian berdua sama-sama benar. Kalian berdua ini sama-sama benar. Baik. Salah satunya adalah ayat Shafat ayat 12 tadi. Itu terdapat 2 bacaan. Bal ajibta wa yaskharun. Dalam bacaan yang lain bal ajibtu wa yaskharun.
Dengan bacaan yang pertama, di situ tidak ada asma, tidak ada nama dan sifat Allah. Tapi dengan bacaan yang kedua, di situ ada nama dan sifat Allah. Yang maknanya adalah bal ajibtu, bahkan aku Allah itu takjub. Ini takjub. Dan dalam beberapa hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan menetapkan hal-hal tersebut. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Berangkat dari sini apa yang kita katakan? Nah, kita terima apa adanya bahwasanya Allah itu memiliki sifat takjub. Takjub itu kan jelek tau Ustaz. Takjub itu ada dua para ikhwan. Orang yang takjub pada sesuatu itu ada dua. Yang pertama, takjub karena enggak tahu, kemudian ada peristiwa yang menakjubkan baru dia ketahui, itu takjub. Dan takjub ini enggak mungkin untuk Allah, karena Allah mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Takjub yang kedua adalah sesuatu yang telah diketahui, tapi itu keluar dari kebiasaan. Biasanya enggak begitu, kemudian begitu, lalu ditakjubi. Takjub yang ini, itulah makna dari takjub yang ini. Allah itu tahu apapun yang akan terjadi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ada beberapa yang enggak lumrah terjadi, biasanya enggak semacam itu, kemudian semacam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun takjub kepada dia. Dengan kaidah yang tadi, min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala tamtsilin wala takyif, jangan ditolak, jangan diselewengkan maknanya, jangan diserupakan dengan takjubnya makhluk, jangan ditanyakan dan dibayangkan bagaimananya makhluk tersebut. Wallahu a'lam. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa yadhaqullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Thumma yadkhulanil jannah. Hadis ini dalam sahihain. Lengkapnya, yadhaqullahu ila rajulain. Allah itu mentertawakan, Allah itu tertawa melihat ada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang salah satunya membunuh yang lain. Tapi yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayaqtul. Orang itu duanya kisahnya adalah dua orang berperang, satu muslim, satu kafir. Lalu orang yang muslim terbunuh pada waktu perang fi sabilillah. Thumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menganugerahkan taubat kepada yang membunuh. Fayastashhad, maka dia pun mati syahid. Kisah dari peristiwa ini ya kawan, wallahu a'lam, ana lupa, seingat ana dalam perang, lupa deh perang apa. Pokoknya ada dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, muslim dan kafir berhadapan-hadapan. Dalam satu perang tanding muslim sama kafir, orang kafir itu bisa menyabetkan pedangnya ke tubuh seorang muslim tadi dengan tikaman mematikan. Dalam kondisi kritis yang hampir mati itu, terkena sabatan pedang itu, dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, aku beruntung ya Allah, demi Allah aku telah mendapatkan keberuntungan. Kemudian dia mati. Orang kafirku bengong, kepiye to wong tak pateni kok malah seneng ngono. Fustu wa rabbil Ka'bah, aku telah mendapatkan keuntungan besar demi zat yang memiliki Ka'bah. Setelah perang, orang kafir itu mulai bingung. Dia kemudian cari-cari. Dia kemudian cari-cari dan mencoba untuk bertanya. Aku itu perang. Pada waktu perang kemarin, aku membunuh orang Islam. Lah kok malah seneng? Arep mati itu malah ngomong aku menang, aku mendapatkan kemenangan, aku mendapatkan kemuliaan. Bukankah aku telah membunuhnya? Maka dijelaskan kepada dia oleh salah satu orang muslim yang dia tanya. Yang dia katakan itu benar. Karena kami kalau berperang yang kami cari itu mati.
Kami itu kalau berperang yang kami cari itu mati. Kalau kami itu pulang, yani perang, selesai perang kok seurip pun sedih. Kenapa? Yang kami inginkan adalah mati syahid, karena janji besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang mati dalam kondisi syahid. Oh begitu. Gitu, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian dia kembali berperang dalam barisan kaum muslimin. Dia pun akhirnya mati syahid. Yani peristiwa itu diketerangkan oleh Rasulullah SAW, yadhaku Allahu ila rajulain. Allah itu tertawa melihat kejadian ada dua orang yang semacam itu. Para hadirin azani Allah, sama persis dengan yang kita katakan tadi. Ini sama persis dengan yang kita katakan tadi, bahwasanya yang mengatakan ini adalah Allah sendiri tentang dirinya lewat siapa? Rasulnya. Bahwasanya Allah menyatakan tentang dirinya, dia itu ketawa. Yani tertawa. Yani, tapi tertawanya jangan kayak tertawanya makhluk. Jangan ditolak, karena menolak ini berarti menolak wahyu. Jangan diselewengkan maknanya, karena menyelewengkan makna wahyu. Tapi harus diyakini dengan pasti itu bukan kayak tertawanya manusia, bukan kayak tertawanya makhluk, tapi tertawa yang itu layak untuk keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah dibayangkan bagaimananya. Yani karena tidak mungkin membayangkan bagaimananya kecuali kalau kita mengetahui zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha wa ma ashbahahu. Hadis-hadis ini dan yang mirip-mirip dengannya, yani maknanya hadis-hadis yang sepadan dengannya, hadis-hadis lain yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma sahha sanaduhu, yang sanadnya sahih, wa uddilat ruwatuhu, dan perawinya terpercaya. Maknanya tidak semua hadis diterima, karena hadis itu beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu terjaga lafaz, terjaga kandungannya, karena Allah yang menjamin penjagaan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quranul Karim dari semua sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga bacaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mushafnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga ulamanya. Jadi semua sisi. Makanya gak pernah ditemukan Al-Quran salah cetak. Jadi kitab diseleksi oleh dewan penyeleksi yang paling canggih sekalipun, ono ya salah cetak. Yo hilang huruf siji, harokatnya salah, ono. Tapi itu gak pernah terjadi pada Al-Quran. Itu gak pernah terjadi pada Al-Quran, karena Allah menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga bacaannya. Sampai sekarang ilmu yang bisa ditelusuri jalur periwayatannya dari Rasulullah adalah ilmu qiraatul Quran. Ilmu qiraah, ilmu bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mushafnya, menjaga kitab Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga makna kandungan Al-Quran, sehingga bermunculan kitab-kitab tafsir yang membahas tentang makna-makna Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga para pengusung Al-Quran, para ulamanya. Sehingga kitab-kitab tafsir dan ulama-ulama tafsir tetap bertebaran dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Entah dilakukan oleh satu dua orang, entah dilakukan oleh sekelompok para ulama. Jadi kelompok para ulama. Dahulu saya membayangkan kitab tafsir yang meriwayatkan kepada kita tentang tafsir salaf yang terbaik adalah Tabari, yang paling lengkap. Sampai muncul kitabnya Suyuti, Ad-Durrul Mamthur. Ternyata lebih lengkap daripada ini miliknya Ibnu Jarir At-Tabari. Belakangan ini baru sekitar setengah tahunan yang lalu keluar tafsir terbaru
yang disusun oleh para gabungan, para tim, para ulama tafsir zaman sekarang yang meriwayatkan, menyebutkan di situ yakni hampir semua riwayat salaf yang berkaitan dengan makna ayat. Yakni dengan judul yakni Mausu' at-Tafsir al-Ma'thur. Yakni Mausu' at-Tafsir al-Ma'thur 24 jilid. 24 jilid. Ya coba disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Hadis-hadisnya ucapan Abu Bakar, ucapan Umar, ucapan tabi'in, kenapa? Enggak ada ucapan, enggak ada penjabaran dari mereka. Cuma mengumpulkan riwayat salaf tentang ini ayat tersebut. Nah, ngomong-ngomong teman. Nah, beda dengan bahasa hadis. Hadis itu terjaga makna tapi tidak terjaga lafadznya. Oleh karena itu, dalam sisi periwayatan hadis itu ada yang lemah, ada yang sahih. Tapi ini ketahuan. Ini ketahuan karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan generasi yang siap untuk membongkar kesesatan dan kesalahan dalam periwayatan hadis. Salah seorang zindiq tertangkap di zaman dahulu, di zaman Bani Abbasiyah, saya ingat tertangkap. Dia sering membuat hadis palsu. Kalau sekarang ini sering membuat berita hoax. Zaman saya ini ada dulu orang sering membuat hadis palsu. Kalau zaman sekarang kan sering membuat berita hoax di YouTube atau di apa kan untuk oleh duit tuh. Ini zaman biyen untuk oleh apa? Ini zaman dahulu. Ketangkap dia, ketahuan banyak menyebarkan berita-berita atau hadis-hadis yang dhaif begitu, yang lemah, yang palsu. Akhirnya dia ditangkap dan dihukum bunuh. Ini di zaman dulu penyebar penyebar bukan berita, hadis-hadis yang palsu. Itu ancamannya mati karena merusak agama manusia. Dan itu masuk dalam melakukan tindakan keonaran di muka bumi, lebih jahat daripada keonaran fisik, karena itu adalah keonaran pemikiran. Kumpul pada waktu dia mau dibunuh, dipancung, dia itu teriak, aku mati rapopo, tapi kalian harus tahu sudah sebanyak 1000 hadis palsu tak sebarkan di tengah-tengah kalian, agama kalian akan hancur. Karena dia sebenarnya adalah orang kafir yang pura-pura masuk Islam, dapat tugas untuk mengacaukan Islam dari dalam. Maka sang khalifah tatkala itu ada di tempat itu cuma senyum. Silahkan kalau kamu mau berkoar-koar. Allah telah menyiapkan untuk kami Ahmad ibnu Hanbal. Allah telah menyiapkan untuk kami Ali ibn al-Madini. Allah telah menyiapkan untuk kami Yahya ibn al-Qattan. Dan menyebutkan para ulama-ulama jar wa ta'dil yang hidup di zaman itu. Yang hidup di zaman itu. Sehingga ketahuan ini fulan, ini lemah, ini tidak, ini semacam semacam itu. Tapi yang jelas harus kita terima hadis itu jika sahih. Karena di sana jangan ngawur, hadis-hadis yang palsu itu banyak. Al-Imam Al-Jauzi mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu itu sampai 5 jilid saya ingat ana. Isinya hadis palsu tok. Ini hadis-hadis palsu tok. Jadi Syekhul Albani rahimahullah taala mengumpulkan hadis-hadis palsu dan lemah dalam satu kitab dengan silsilah ahadits dhaiful mawdu'ah. Itu berapa? 13 ya? 13 jilid ya? Ya, salah ya? Koyoknya tuh pokok sami ini kok kitab kok tuh. Ini 13 jilid. Ini. Perawi-perawi yang lemah itu dikumpulkan oleh dua imam besar di zamannya, Az-Zahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengumpulkan mereka semua orang-orang lemah dan palsu itu dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Seingat ana 8 jilid. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menambah kekurangan Zahabi, menambah kekurangan kitab Mizanul I'tidal dengan kitab mirip tapi ada tambahannya, beliau beri judul Lisanul Mizan
sampai 11 kalau nggak salah jilid. Itu kata para ulama sangkar, yakni orang-orang lemah dan palsu, 2 kitab itu sangkarnya di situ kabeh. Kita berpikir ya alhamdulillah, yakni kita hidup di zaman sekarang. Hidup di zaman Ibnu Hajar itu mungkin masuk kitab itu. Ini mungkin dimasukkan Ibnu Hajar dalam kitab itu. Baik, intinya hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih. Nu'minu bihi, kalau memang datang hadis yang sahih berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nu'minu bihi, kita mempercayainya, kita mengimaninya. Kenapa? Ya karena yang ngomong itu bukan kita. Yang ngomong itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang nyampaikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala narudduhu, dan jangan menolak. Karena kalau kita menolak, berarti yang kita tolak itu adalah wahyu, yang kita tolak itu adalah ayat, yang kita tolak itu adalah hadis. Wala najhaduhu, jangan menolaknya sama aja. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu, jangan mentakwilkannya, memalingkannya kepada makna yang menyisihi zahirnya. Wala nusyabbihuhu bisifatil makhlukin, jangan pula menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Wala bisimatil muhdatsin, dan tidak dengan sifat-sifatnya makhluk yang baru, makhluk. Wa na'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala, dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yani la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya, wala nazir, dan tidak ada yang menyamainya. Sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas sami' al basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni aw khatara bil bali, apapun yang tergambarkan dalam otak, terpikirkan dalam hati, fa innallaha ta'ala bi khilafihi, maka Allah itu tidak semacam itu. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang mampu membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa digambarkan, bisa dibayangkan tatkala orang masuk ke dalam surga, tatkala orang masuk ke dalam surga. Dan surga itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adatu li'ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa surga yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh pikiran mereka. Kenikmatan surga yang paling rendah tak dapat dibayangkan. Bagaimana dengan kenikmatan Firdaus yang tertinggi? Kenikmatan surga yang paling rendah itu orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, wiswin rokok. Dia masuk ke dalam surga, kemudian dia mengatakan, Allah mengatakan kepada dia, wahai hambaku, sebagaimana aku mengeluarkan kamu dari neraka dan memasukkan kau ke dalam surga, maka sekarang mintalah apa yang kamu minta, inginkan apa yang kamu inginkan. Kan jadi mengatakan, opo itu disebut, ya Allah, aku njaluk bojo sing ayu, aku njaluk ini, aku njaluk ngono. Wes pokoknya apapun yang dia inginkan disebut semuanya. Sudah wahai hambaku, sudah ya Allah semuanya. Masih ada yang kurang, ingat-ingat lagi, diiling-iling lagi. Ada yang lupa disebut, ada yang lupa disebut. Sudah wahai hambaku, sudah ya Allah, sudah habis. Masih ada yang belum kamu sebut, ada yang belum kamu minta, kamu belum minta ini. Oh ya Allah, lupa, kamu belum minta ini. Jadi sampai Allah itu mengingatkan apa yang dia belum minta. Setelah itu Allah mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana aku mengeluarkan kamu dari neraka dan aku memasukkan kamu ke dalam surga, maka semua yang kamu minta itu akan aku berikan dan aku kali lipatkan 10 kali lipatnya. Jadi orang yang terakhir itu masuk dalam surga terakhir itu bengong, ya Allah, ojo ngenyek po. Ini ala tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Lah jenengan itu kok ngenyek aku padahal kau kan Tuhan semesta alam. Ojo ngeguyon, ojo guyon. Ala tastahzi'u bi. Maka dia mengatakan, tidak wahai hambaku, aku tidak menghinamu. Maka Allah memberikan semua yang Allah janjikan dan dikali lipatkan 10 kali lipat. Hamba itu mengatakan, ya Allah, aku adalah penduduk surga yang paling tinggi derajatnya, padahal dia adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Itu penduduk surga kelas paling ekonomi, paling elek. Bagaimana dengan Firdaus?
maka nggak bisa dibayangkan sama sekali. Nggak bisa dibayangkan sama sekali. Kira-kira kalau dia tahu di dalam surga dan kemudian dia minta, yo mosok yo minta alpat, yo enggak lah. Yo mintanya itu Masya Allah semuanya. Ya Allah, saya minta istri yang paling cantik misalkan. Saya minta makan yang paling enak. Mesti ini ngono lah. Kira-kira jaluke kira-kira aku ya anakku ya ora ngerti. Ini kira-kira jaluke yang ngono lah. Tapi itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kita aja nggak mampu membayangkan kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada dia. Gak bisa dibayangkan. Bagaimana dengan Firdaus? Tatkala orang-orang sudah masuk ke dalam Firdaus, maka Allah bertanya kepada mereka, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku. Yani, mintalah sesuatu yani kepadaku. Mereka enggak mau minta apa lagi ya Allah. Yani, minta apa lagi ya Allah, semuanya sudah. Di ujung itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala fakashafa an wajhihi. Allah membuka wajahnya. Jadi tabir yang menutup wajahnya Allah selama ini terbuka. Penduduk surga pun melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka melihat wajahnya Allah, mereka itu melupakan kenikmatan surga. Saking nikmatnya melihat wajahnya Allah. Nikmat surga Firdaus itu sampai guna apa-apa nih. Ini ada orang gambaran dunia para ikhwan. Ngono kuku lapar mangan. Terus mangan sing segaya rada mambu. Ngono ya, iwake wis wingi. Ngono. Sayure blendrang, ngono to istilah wong kono. Wis tapi lapar enak ngono. Tengah-tengah makan baru dapat 1-2 kali makan, 1-2 sendok, 3-4 suap ngono ya. Kemudian ada orang bawa sate panggang panas ya angon. Yo sing makanan dilupakan, ganti sing iki wis gak gubris. Kira-kira lah, itu namanya pendekatan makna aja. Jadi kenikmatan Firdaus itu hilang dan lupa begitu mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran kecil yang Rasulullah gambarkan dalam hadis-hadis sahih. Bagaimana kemudian kita mampu membagaimanakan Allah, mentakif, membayangkan bagaimana turunnya Allah, bagaimana tertawanya Allah, bagaimana herannya Allah, bagaimana cintanya Allah, nggak bisa dibayangkan. Jadi nggak bisa dibayangkan sama sekali. Makanya ketegasan dalam masalah ini adalah wala takyif, sama sekali nggak bisa dibayangkan dan ditanyakan bagaimananya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya disuruh kanggo beriman dan yakin. Wes gak usah repot-repot. Agama itu nggak bulet toh. Dalam masalah hukum yang itu berkaitan dengan kita dipelajari, dipikir, dimaknai, diistinbati, diamalkan. Gitu lah. Dalam masalah berkaitan dengan gaib, Allah nggak memerintahkan kita untuk mikir kok. Allah Subhanahu wa taala itu hanya memerintahkan kita untuk beriman sampai titik itu dan nyantai. Allah mengatakan langit itu ono pitu. Ya wis gak usah takon apa kok pitu ya Allah, gak 8 ngono, ta 8,5. Ya pitu, kok repot mentok. Ini. Terus Allah mengatakan bahwasanya makhluk itu manusia dari tanah, jin dari api. Ini makhluk apa itu? Malaikat dari cahaya. Wes gak usah terus no. Lah makhluk sing teko air apa ya Allah? Gak usah. Ya wes pokoknya ya begitulah sudah, gak usah takon-takon yang dari air ya Allah apa. Terus yang dari batu ya Allah apa. Terus kewan itu ya Allah dari apa. Terus gak usah ditanya-tanyakan sing aneh-aneh lah. Masalah gaib itu terima apa adanya. Apakah kita bersikap dengan Allah itu kalah dengan sikap kita pada Mbah Google? Nek jenengan arep buka email, arep buat email, ngono ku lho, tanpa komentar apapun, semuanya itu next, ngono to, setuju, gak pernah dikomentari, gak tahu diwoco. Nih, coba satu aja dilingkari gambar ngono, gak setuju, gak ero dapat email selamanya. Pasrah total pada pencipta Mbah Google, pencipta email. Itu kayak karo wong Amerika. Ini untuk bisa duwe apa iku? Akun. Bagaimana kita mensikapi Allah Subhanahu wa taala dengan protes?
untuk mendapatkan surga. Kadang-kadang akal kita yang kebalik-balik. Untuk dapat akun, untuk dapat ini, untuk dapat itu, jenengan mau daftar no anak ning Al-Furqan atau daftarkan diri ke Al-Furqan, harus melewati proses daftar online. Coba 1 titik gak diisi, gak bisa masuk. Ini kami tanpa syarat, pokoknya ikuti jalur biar terakhir data jenengan bisa masuk ke sistem kami. Ngono toh? 1 aja gak diisi, gak bisa melaku, gak bisa terus. Ini untuk biar oleh nomor pendaftaran, terima enggak itu urusan belakangan. Aku pusing aku sekarang. Yang daftar ke kami 900 lebih. Kapasitas kami hanya 250 sampai 300. Empuk, ini jangan sing ngasih anak rekomendasi, anak gak janji ya. Ini, Ustaz tolong Ustaz, anak gak janji. Ini karena semua yang punya rekomendasi itu sangat amat banyak. Ini, sangat amat banyak. Anak nggak dapat janji, tak usahakan tapi nggak janji. Ini nggak janji tapi ya, ini nggak janji. Ini kecuali yang anak benar-benar tahu siapa dia, itu mungkin bisa diusahakan. Tapi yang penting itu untuk biar dapat nomor ujian itu jenengan pasrah bongkoan dengan sistem kami. Ya untuk dapat surga kok kate protes barang. Ini. Untuk dapat surga kok pakai protes. Protesnya bukan dengan saya lagi. Protes dengan kami itu mungkin yang buat itu juga kami sendiri. Protes dengan pencipta Rabbul Alamin. Bayangan itu ya yang harus kita pahami. Makanya pasrah total dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, agama kita itu agama yang Allah turunkan dibangun di atas 2 dasar. Apa itu? Mendatangkan kemaslahatan khalisah au rajihah. Menolak mafsadah khalisah au rajihah. Mendatangkan kemaslahatan, maslahat murni atau maslahat dominan. Ono mafsadah titik tapi akeh maslahati. Jadi mafsadah juga begitu, menolak mafsadah. Yani murni mafsadah guna kemaslahatan ini, atau ada maslahatnya tapi dominan mafsadahnya. Karena perbuatan Allah itu ada yang maslahat murni, ada yang maslahat dominan. Maslahat murni jenengan dikasih kesehatan, itu kan malah maslahat murni toh. Tapi banyak perbuatan Allah, perbuatan kauniyahnya Allah itu yang kalau Allah berbuat sesuatu secara umum maslahat, ada 1-2 yang termadorotkan. Apa contohnya? Udan, awan-awan panas terus mendung terus udan. Masya Allah, senang, mana ya? Pada senang, yani karena hujan, tumbuhan jadi tumbuh, udara seger, sumber air menjadi melimpah, dan orang-orang senang. Tapi orang masih nggak senang, wong Sarawak. Jadi wong Sarawak gak senang tuturan kerupuk masalahnya. Kerupuk jadi gak senang. Mikirnya wong Sarawak itu kan, ya Allah udan ku bengi ya Jawa. Allah kan diatur. Baik. Itu namanya maslahat yang rajihah. Sebagaimana itu perbuatan Allah dalam alam kauniyah, maka itulah perbuatan Allah dalam masalah syar'i. Dalam masalah syar'i, tugas kita adalah menerima, mentaati, menjalankan apa adanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masih pembahasan masalah ini, ada 2 masalah besar yang disendirikan oleh beliau dalam masalah ini. Oleh karena itu tetap masalah sama sifat, tapi disendirikan oleh beliau. 1 mengenai masalah istiwa di atas arsy, yang kedua mengenai masalah kalamullah, yakni insyaallah subhanahu wa ta'ala nanti kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.